Ya, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita berkumpul di kelas online ini untuk membahas di sesi kedua untuk membahas mengenai materi kita. Maaf, untuk membahas materi kita yaitu tentang karakter wirausaha. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik gitu ya dan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Ya, apa sih sebenarnya yang maksud dengan karakter wirausaha itu? Karakter wirausaha itu adalah karakter yang diperlukan oleh individu ketika dia memutuskan untuk terjun sebagai wirausaha. Jangan salah, wirausaha adalah belum tentu orang yang bekerja membuka bisnis. Tapi seorang wirausaha ada orang-orang yang punya nilai-nilai atau sifat-sifat atau karakter yang mampu mendukung keberhasilan dirinya. Misalnya, dia pantang menyerah, dia ulet dalam bekerja, dia selalu mencari tantangan, dia selalu menginginkan atau berambisi mencetak prestasi. Itu adalah beberapa karakter wirausaha. Nah, mungkin saya bisa kasih gambaran, ada 4 tokoh di depan kalian yang bisa menjadi contoh bagaimana dia memiliki karakter yang bisa membuat dia berhasil. Dan tidak hanya di bagi dirinya sendiri, tapi juga bisa membuat orang-orang di belakangnya atau bawahannya juga berhasil. Yang pertama, mungkin di kiri atas kita melihat adalah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Kemudian yang bawahnya, kiri bawah kita melihat ada Ibu Risma Tri Harini. Beliau adalah dulu bekas wali kota Surabaya yang sekarang menjadi Menteri Sosial. Kemudian ke kanan bawah kita melihat ada Bapak Nadiem Makarim yang dulu kita kenal sebagai pendiri Gojek ya. Kalau sekarang beliau adalah salah satu menteri di Kabinet Kerja Jokowi dan beliau sekarang menduduki posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian di kanan atas kita melihat ada salah satu anak muda yang saat ini mungkin sudah sedang berusia 30 tahun dan dia berhasil membawa perusahaannya yaitu media sosial Snapchat untuk menjadi salah satu yang terdepan di dunia digital saat ini, terutama digemari oleh anak-anak muda. Nah, kenapa mereka itu bisa berhasil? Karena mereka memiliki kompetensi karakter, di mana mereka berhasil memadukan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotoriknya. Psikomotoriknya misalnya mereka tuh orangnya spontan dan otomatis. Jadi ketika mereka menemui sebuah masalah, mereka tidak perlu berpikir panjang untuk menyelesaikan. Artinya mereka cepat tanggap dalam mengambil keputusan. Aspek kognitifnya adalah mereka berusaha memahami situasi yang ada. Mereka bisa menimbang resiko yang kira-kira akan muncul kalau sebuah keputusan dijalankan dan dibandingkan dengan yang tidak. Dan dari segi afektifnya, mereka menjadikan pola pemikiran dan pola bekerja ini sebagai pola hidup yang baik. Jadi mereka melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita karena apa yang mereka lakukan adalah bagian dari passion mereka, gitu ya. Dan itu adalah kunci sukses karakter yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, pertanyaannya adalah untuk entrepreneur, dapatkah diciptakan? Dan mungkin dari dulu teman-teman banyak mendengar ada orang yang bilang, gue nggak bakat nih jadi pengusaha karena di keluarga gue nggak ada nih yang jadi pengusaha, semua jadi pekerja. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih orang yang tidak berangkat dari dunia atau lingkungan wirausaha itu bisa menjadi seorang usahawan yang berhasil? Nah, menurut Miller dalam jurnalnya, dia menyebut bahwa tidak semua aspek dalam entrepreneurship bisa diajarkan, yaitu aspek kepercayaan diri, aspek konsistensi, dan juga energi yang berlebih. Karena semuanya ini sudah sangat tergantung dari bayi, jadi ketika seseorang dilahirkan. Tapi ingat, ini adalah omongan Miller tahun 97, teman-teman, ketika di masa belum dikenal digitalisasi. Nah, di tahun 2006, ketika masa era digital mulai masuk gitu ya, ada jurnal yang ditulis oleh Frederick Kuratko dan Hodges. Mereka bilang bahwa entrepreneur dapat diciptakan karena entrepreneurship atau jiwa nilai-nilai entrepreneurship dapat diajarkan meskipun tidak menjamin 100%. Artinya apa? Artinya teman-teman yang ada di depan saya sekarang, meskipun diajarkan materi yang sama oleh dosen yang sama, belum tentu nanti ketika lulus atau setelah keluar dari kelas ini gitu ya,
semuanya berniat menjadi entrepreneur. Enggak, saya yakin. Pasti mungkin hanya satu dua orang atau beberapa orang. Ya itu tadi yang dibilang tidak menjamin 100%. Dan kalaupun teman-teman yang kemudian melakukan bisnis setelah ini gitu ya, saya juga yakin tidak semuanya berhasil, tapi juga tidak semuanya gagal. Jadi pasti ada perbedaan gitu ya. Nah, biasanya orang ketika mau terjun ke dunia entrepreneur atau usaha gitu ya, itu udah mundur duluan. Kenapa? Karena banyak sekali mitos-mitos yang ada berseliweran di pikiran kita sepanjang hidup kita. Jadi artinya menjadi wirausaha atau entrepreneur adalah pelaku, bukan pemikir. Gak usah deh, kamu kan di sekolah pinter-pinter, sekolah tinggi-tinggi supaya pinter, supaya bisa berpikir. Jadi nggak usah kamu menjadi eksekutor, gitu. Katanya begitu. Kemudian ada lagi yang bilang, entrepreneur itu selalu penemu. Jadi dia harus menemukan sesuatu yang baru. Karena itu kreativitasnya harus amat sangat besar. Lah, nanti dia bilang, saya nggak kreatif orangnya. Jadi, kayaknya saya nggak cocok jadi entrepreneur. Akhirnya nggak jadi kan dia jadi entrepreneur. Kemudian ada yang bilang entrepreneur biasanya dilakukan atau terjadi pada orang-orang yang merupakan korban PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, ini juga belum tentu betul, teman-teman. Kenapa? Karena nggak mesti kita dipecat dulu nih, baru bisa jadi pengusaha. Kalau dari sekarang kalian sudah ada waktu, sudah ada niat, sudah ada biaya atau modal, ya sudah, go ahead gitu loh. Perkara berhasil atau tidak kan nanti tergantung pasar yang menilai kerja kita cukup disukai atau tidak. Nah, kemudian ada lagi mitos entrepreneur harus cocok dengan profil seorang wirausaha. Artinya dia sudah harus punya karakter wirausaha. Tadi yang saya katakan, pengambil keputusan cepat, bulat dalam bekerja, dan sebagainya. Nah, ada yang bilang, aduh saya kalau ngerjain tugas aja lama. Saya kalau nerima penjelasan dosen aja lama. Jadi nggak cocok nih profilnya jadi wirausaha. Atau IPK saya nasakom terus gitu. Saya nggak mungkin jadi pengusaha. Justru teman-teman, katanya nih di luar sana para pengusaha yang berhasil itu biasanya yang IPK-nya tuh rendah biasanya. Yang IPK-nya tinggi itu justru jadi bawahannya. Saya nggak tahu kebenarannya ya. Tapi banyak itu yang terjadi karena di luar sana. Percaya atau nggak percaya ya dibuktikan aja gitu ya. Nanti siapa tahu setelah kalian lulus jadi pengusaha, kalian benar-benar bisa meng-hire teman kalian yang di kelas ini yang dirasa amat sangat pintar gitu. Nah, kemudian semua entrepreneur membutuhkan uang. Nah, ini mungkin betul ya mitos ini ya. Tapi artinya uangnya juga nggak harus yang gede-gede amat. Karena artinya kalau kita masih berpikir nanti deh nunggu modalnya cukup, modalnya terkumpul dan sebagainya, nggak jalan-jalan. Jadi harusnya kalian juga mempertimbangkan uang yang saya punya ini seberapa. Misalnya uang kita sendiri. Misalnya oke kita pinjam di bank misalnya. Atau mungkin ada rekan lain atau orang tua yang punya dana yang bisa dipinjamkan atau soft loan misalnya. Atau dari bank dan sebagainya. Jadi tergantung banyak cara untuk mendapatkan sumber keuangan. Kemudian seluruh entrepreneur biasanya membutuhkan keberuntungan. Nah ini juga gimana ya, soal keberuntungan itu nggak usah diajarin kali ya. Artinya ya ini semua tergantung pada amal ibadah kita mungkin ya. Namanya keberuntungan itu gitu. Bisa aja kita ketika nanti sudah kelas offline misalnya jalan ke kampus tabrak bisa aja kan. Tapi bisa aja kita selamat. Jadi kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya ini mitos yang mungkin baru bisa dibuktikan setelah kegiatan wirausahanya dijalankan. Kemudian ada yang bilang orang menjadi pengusaha itu biasanya terlalu menekankan kepada perencanaan dan evaluasi, sehingga biasanya akan menimbulkan masalah. Nah, tentu saja hal ini belum jelas kebenarannya teman-teman, karena bisa jadi kita nggak tahu. Justru dengan perencanaan dan ada evaluasi, itu bisa akan membuat hidup kita, kegiatan kita, pekerjaan kita menjadi lebih terarah gitu. Makanya jangan bilang orang yang organized atau yang tidak organized. Biasanya orang yang menjadi pengusaha itu sangat well organized. Artinya dia selalu mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Karena ini sangat dibutuhkan ketika menghitung keuntungan maupun kerugian gitu ya. Dan mitos berikutnya adalah untuk menjadi sukses harus gagal duluan. Ya ini ada yang mengalami seperti itu, bahkan gagalnya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Tapi ada juga yang memang sekali langsung berhasil. Nah, ini juga tergantung
ya besar. Saya pernah ngobrol sama mahasiswa saya, alumni gitu ya, dan dia sekarang terjun ke dunia bisnis. Ketika saya tanya, kamu modal berapa? Saya modalnya 3M Bu, gitu. Loh, kamu kan baru lulus, dapat uang dari mana? Ya saya pinjam sana, pinjam sini. Ada orang yang mau menawarkan dana, tapi dengan embel-embel ini. Saya harus berpikir, kira-kira saya bisa nggak ya memenuhi keinginannya dia gitu. Kalau bisa, ya udah saya ambil Bu. Walaupun saya juga nggak tahu ke depannya gimana gitu. Artinya dia seorang pengambil keputusan ekstrim. Bayangkan baru lulus kuliah, ditawari uang MM-an gitu ya, dan kemudian tapi dengan tentu saja dengan konsekuensi tertentu, dan dia menerima tantangan itu gitu. Itu benar-benar keputusan yang ekstrim menurut saya. Nah, ketika bicara mengenai tadi banyak hal yang kita perhatikan dalam dunia wirausaha, kita juga perlu memperhatikan karakter apa yang dibutuhkan. Karena banyak sekali tantangan di bidang usaha ini, maka dari itu karakternya juga harus kuat, harus matang. Apa saja karakter yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur sejati? Pertama, komitmen yang total. Nggak pernah membagi-bagi sesuatu untuk ABC waktunya. Fokus dalam hal bisnis. Kemudian dorongan kuat untuk prestasi, karena prestasi di sini kalau mungkin tadi untuk Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma, prestasi yang diharapkan beda dengan orang yang memang terjun ke dunia bisnis. Ya tadi di Gojek dan juga Snapchat tadi, mereka punya vision atau tujuan yang berbeda. Yang jelas sama-sama berprestasi, walaupun prestasinya diukur sangat subjektif, gitu ya. Dan kemudian berorientasi pada kesempatan dan tujuan. Kemudian inisiatif dan tanggung jawab, pengambilan keputusan yang persisten, mencari umpan balik. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau sudah memutuskan menjadi seorang entrepreneur, kalian tidak boleh diam di tempat. Kalian harus mencari peluang. Kalian harus melebarkan networking. Kalian harus mulai sounding ke beberapa kolega misalnya, atau aktif mempromosikan produk kalian gitu. Dan yang penting adalah yakin pada diri sendiri, locus of control, internal locus of control. Artinya kalau kalian sendiri nggak yakin bahwa kalian bisa, ya gimana kalian bisa meyakinkan anak buah kalian? Gimana kalian bisa meyakinkan calon konsumen kalian gitu? Dan toleransi terhadap ambiguitas atau ketidakpastian. Hanya ada dua hal di dunia ini, yang pasti dan tidak pasti. Bahkan yang pasti pun kadang-kadang penuh ketidakpastian. Karena itu kalian sebagai entrepreneur sejati ya harus mau tidak mau harus deal with ketidakpastian itu. Sama kayak kalian kalau misalnya mau nembak cewek misalnya, kan pasti penuh ketidakpastian. Tapi kalau nggak dicoba, kalian nggak akan tahu saya akan ditolak atau diterima ya. Karena itu jalanin. Tentu saja dengan hati yang lapang gitu ya, siap menerima penolakan atau siap menerima kegagalan. Dan kemudian harus bisa mengkalkulasi atau menghitung pengambilan resikonya teman-teman. Ya tadi alumni yang saya ajak ngobrol, dia sudah bisa mengkalkulasi kira-kira saya bisa nggak sih memenuhi tantangan ini gitu. Kalau misalnya bisa, ya udah diambil. Tapi kalau nggak bisa ya, dia mungkin akan mundur gitu. Dan kemudian ada integritas dan reliabilitas. Artinya apa? Seorang entrepreneur itu harus bisa diandalkan oleh lingkungan sekitarnya, anak buahnya, keluarganya, investornya. Karena sekali dia membuat kesalahan atau mencederai kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya, ya dia akan gagal. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola dari dulu itu kan amat sangat sukses gitu ya. Tapi kemudian belakangan dia diterpa isu hidup sehat. Dia nggak bagus, minuman tidak bagus untuk hidup sehat. Nah artinya bagaimana orang-orang di dalam Coca-Cola itu atau pimpinan Coca-Cola itu berusaha membalikkan isu bahwa dia cukup bisa tetap menjadi teman minum yang baik gitu. Nah entah gimana caranya. Nah karena itulah diperlukan ilmu komunikasi supaya dia bisa menjelaskan soal itu kepada masyarakat. Karena kalau nggak bisa habis ya. Karena dia Coca-Cola itu kan ada karbonasi ya, teman karbonasi, ada sodanya. Jadi tentu saja dia nggak baik untuk kesehatan.
Padahal saat ini justru masyarakat berlomba untuk go green, hidup organik gitu kan. Dan artinya mereka cari sesuatu yang lebih alami. Nah ini tantangan untuk pimpinan Coca-Cola itu untuk membalikkan fakta bahwa dia adalah cukup sehat, minuman yang cukup sehat untuk dikonsumsi. Toleransi terhadap kegagalan teman-teman. Kalau gagal sekali, ya coba lagi gitu loh. Kalian kalau misalnya nggak lulus mata kuliah X misalnya, ya coba lagi sampai lulus gitu loh. Energinya harus tinggi, jaga stamina, jangan sampai sakit. Karena satu hari yang tidak bisa beroperasi ya, tidak bisa berbisnis, berjualan, itu katanya itu amat sangat memberikan efek keuangannya amat sangat signifikan. Jadi artinya jaga kesehatan. Gitu. Kreatif dan inovatif itu pasti, itu harus. Kenapa? Karena bayangkan kalau produk kalian itu ya hanya itu aja dari dulu sampai sekarang. Bayangkan konsumen kalian pasti akan lari gitu, akan mencari tempat-tempat lain yang lebih menawarkan sesuatu yang baru. Contohnya seperti KFC. KFC walaupun core bisnisnya adalah jual ayam goreng, tapi kalau kita lihat saat ini banyak sekali modifikasi yang terjadi. Jadi ada burger ayam, ada kebab ayam, ada lagi sop ayam misalnya dan sebagainya. Jadi artinya itu adalah bentuk dari kreativitas teman-teman. Kemudian seorang entrepreneur juga harus visioner, sorry. Jadi dia harus bisa melihat ke depan kira-kira produk seperti ini akan laku nggak ya, akan disukai pasar nggak ya, gitu. Kemudian dia juga harus independen. Kenapa? Karena sekali sebuah bisnis itu terafiliasi dengan satu organisasi, misalnya parpol atau organisasi terlarang, ya udah, dia biasanya akan selalu ada itu, atribut itu akan selalu melekat. Dan artinya nggak semua konsumen setuju gitu. Mungkin konsumen itu butuh produk itu, tapi ketika tahu di belakangnya ada parpol X misalnya, ya udah dia akan mundur. Dan seorang entrepreneur sejati itu harus percaya diri dan optimis bahwa jualannya akan laku, bahwa dia akan berhasil, bahwa apapun yang terjadi dia akan sukses bersama orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan sampai kalian patah semangat. Dan yang terakhir, entrepreneur yang baik, dia harus bisa membangun tim yang baik. Karena dia bekerja secara team working. Nggak mungkin dia ngerjain bagian urusan promosi sendiri, marketing sendiri, logistik sendiri. Dia pasti butuh kepanjangan tangan. Dan itu mereka semua, tim itu harus disatukan visinya supaya bisa mencapai tujuan yang sama. Nah, lalu kayaknya ribet sekali ya menjadi entrepreneur ya, tapi jangan salah teman-teman, ada keuntungan dan kerugian menjadi entrepreneur. Ini saya ambil dari jurnal The Mirror tahun 2008. Keuntungannya apa saja, yaitu peluang menentukan nasibnya sendiri. Jadi dia bisa menentukan ke arah mana bisnis ini akan berjalan. Kemudian peluang melakukan perubahan. Kalau dia ingin bisnisnya maju, ingin penghasilannya lebih besar lagi, ya dia harus berubah gitu. Misalnya kita tahu dulu di masa pemasaran yang konvensional, pembeli adalah raja gitu kan. Tapi raja itu harus nurut sama penjualnya gitu. Tapi kalau sekarang di masa era digital, justru penjual yang harus menuruti apa semua yang diinginkan oleh pembelinya. Jadi makanya bahkan sebuah produk pun diproduksi hasil masukan dari konsumennya teman-teman. Di Amazon sudah diterapkan, di IKEA sudah diterapkan. Jadi artinya peluang melakukan perubahan itu ada gitu. Kemudian peluang mencapai potensi sepenuhnya. Jadi yang saya katakan potensi bisa didapat dari mana saja. Potensi tidak harus berupa uang, tapi juga nama yang lebih dikenal, promosi yang berhasil gitu kan. Tim yang solid gitu itu juga merupakan potensi sepenuhnya. Kemudian peluang memperoleh keuntungan yang lebih besar, tadi sudah saya katakan ya. Peluang juga untuk berperan besar di masyarakat dan memperoleh pengakuan. Mungkin kalian tahu pemilik MNC gitu kan. Nah, Haritano itu dia dari sebuah bisnis media, dia bisa berkembang menjadi bisnis yang lain, jadi dia dikenal oleh masyarakat. Bahkan bisa jadi ketua parpol juga mendapat pengakuan gitu. Nah itu juga hal yang cukup penting, cukup menguntungkan karena dia berangkat dari seorang entrepreneur. Sandiaga Uno sekarang jadi menteri, padahal dia tadinya seorang pebisnis. Kemudian
Yang menarik adalah peluang mengerjakan kegiatan yang disukai. Jadi teman-teman semua itu kalau melakukan bisnis yang sesuai passion, itu biasanya kalian tidak merasa kerja itu, tapi kalian sedang menjalankan hobi kalian. Nah itu yang penting, hobi yang kemudian bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah tapi memang untuk menjadi seorang wirausaha itu ada kerugiannya, karena di semua hal pasti ada positif dan negatifnya teman-teman. Kerugiannya yaitu ketidakpastian pendapatan. Ya jelas, yang kalau pekerja kan setiap bulan dia dapat gaji yang nominalnya sama gitu ya. Kalau ini ya beda-beda. Gitu. Kayak artis lah, hari bulan ini banyak job, bulan depan kosong misalnya. Kemudian resiko kehilangan investasi ini amat sangat mungkin. Karena bisa saja kalau salah langkah, salah strategi, hilang pendapatan, hilang potensi apa tadi profit itu tadi. Kemudian kerjanya harus lama dan kerjanya keras. Ya memang betul sekali. Saya pernah ngobrol dengan pengusaha warteg ya, warung tegal itu. Saya baru tahu mereka itu di kampung halamannya punya rumah besar-besar seperti istana. Tapi ketika mereka menjalankan tugasnya di sini, mengawasi anak buahnya jualan warteg, mereka tuh tidurnya di warteg itu teman-teman. Bayangkan, dia punya istana di kampungnya, tapi dia di sini harus seperti apa ya? Orang tidak punya rumah gitu, tidurnya di warteg yang kalau siang berubah menjadi lapaknya itu gitu loh. Jadi agak ya kerja keras itu seperti itu ya. Tapi ingat kerja keras tidak akan mempengaruhi hasil gitu. Kualitas hidup yang lebih rendah, yang rendah sampai bisnis mapan. Ya, itu juga tadi yang saya katakan seperti pengusaha warteg gitu. Tingkat stres yang tinggi, nah ini juga pasti teman-teman. Karena banyak hal yang kalian pikirkan. Kira-kira besok gimana ya penjualan saya? Kira-kira besok bahan makanan masih ada nggak ya? Kira-kira besok akan ada yang datang nggak ya konsumen dan sebagainya gitu. Semua dipikir. Akhirnya malah stres dan tanggung jawab penuh serta munculnya keputusasaan. Ini amat sangat mungkin terjadi ketika kalian memutuskan menjadi entrepreneur. Nah, kalau gitu saya tetap berminat Bu jadi entrepreneur. Silahkan gitu. Kapan ya Bu waktu yang tepat untuk menjadi banyak memutuskan menjadi wirausaha? Jawaban saya adalah sekarang pun bisa. Kalau kalian punya niat, punya modal gitu ya. Modal tidak harus berupa uang gitu ya, tapi modal juga bisa bentuknya lahan, pertemanan, atau barangnya misalnya alatnya gitu kan, asetnya atau yang lain. Tapi kalau sekarang belum bisa, ya silahkan nanti juga akan bisa ketika kalian lulus sudah punya waktu luang banyak, tidak kuliah lagi gitu kan. Jadi langsung berpikir apa yang bisa saya lakukan ya gitu. Tapi biasanya yang sering dikenal orang adalah waktu menjadi entrepreneur ketika seorang kehilangan pekerjaan atau kegiatan rutinnya tadi itu. Jadi dia mulai berpikir apa yang harus saya lakukan ya gitu. Kemudian ketika seorang mendapat warisan, itu biasanya apa ya, karena kan dapat warisan itu kayak dapat uang durian runtuh gitu ya teman-teman ya. Jadi ya uang ini pakai buat apa ya? Ya udah pakai untuk bisnis. Kemudian gaya hidup seseorang, misalnya dia suka kayak contohnya ini istrinya Raffi Ahmad itu di Gigi ya. Dia itu suka kue, suka makan makanan yang bertuju. Tapi karena dia suka, dia bikin sendiri, akhirnya dia jual. Dia bikin banyak macamnya, namanya kalau nggak salah brule. Nah itu ternyata laku teman-teman. Jadi itu adalah bagian dari gaya hidup dia yang kemudian dia tularkan dan dia bisniskan dan ternyata berhasil gitu ya. Lepas dari yang jualan adalah istrinya Raffi Ahmad gitu ya, kita nggak tahu. Nah ini juga jadi ketika kalian sudah memutuskan menjadi pebisnis, kan harus mulai banyak pertimbangan bentuk seperti apa yang ingin saya terapkan dalam bisnis saya. Apakah misalnya modal seperti franchise yang sudah ada master franchise-nya yang nggak banyak apa ya pernak-perniknya, apakah bisnis yang dimulai dari awal berfungsi bersama teman-teman, ataukah bentuk hanya sewa lahan dan sebagainya gitu. Banyak sekali bentuk kepemilikan bisnis dan banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Misalnya pertimbangan soal pajak, kemampuan menyelesaikan kewajiban, kebutuhan modal, pengendalian, manajerial, tujuan bisnis, rencana suksesi manajemen, biaya pembentukan, dan sebagainya. Jadi artinya
banyak hal yang harus dipikirkan kalau kalian ingin terjun ke dunia bisnis. Ya, oke, demikian itu presentasi dari saya, materi saya, dan kemudian kita dilanjutkan dengan diskusi yang terkait dengan materi tadi. Nah, ini saya juga pengen lihat di sini kira-kira teman-teman semua ini paham nggak dengan materi saya, dan kemudian apakah kalian bisa melingkan atau menghubungkan materi saya ini dengan kehidupan di luar sana gitu. Jelaskan bagaimana kebutuhan modal mempengaruhi bentuk kepemilikan bisnis yang akan dipilih oleh seorang wirausaha. Menurut kalian seperti apa? Silakan siapa yang mau menjawab. Oh iya, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan quiz ya. Quiznya nanti ada di di sistem. Nanti bisa dilakukan secara online. Oke? Oke, kalau nggak ada yang kita sudahi dulu diskusi ini, dan kita sudahi dulu pemberian materi di sesi ini. Semoga materi bermanfaat dan bisa mendapatkan, kalian semua bisa mendapatkan inspirasi dari pertemuan kita siang ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.